orang yang beribadah kepada Allah di malam hari, akan tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari ibadahnya tersebut kecuali hanya mendapatkan rasa capek dan begadang saja. Hadirin wal hadirat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang hadis ini terdapat dalam kitab Sahihain, dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Diriwayatkan daripada sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala syahrul Ramadan futtihat abwabul jannah wa futtihat abwabur rahmah wa futtihat abwabus sama wa ghulqat abwabun niran wa suffidatis syayatin." Apabila telah datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga Allah buka, pintu-pintu rahmat Allah bentangkan, dan pintu-pintu langit Allah buka selebar-lebarnya. Di samping itu pintu-pintu neraka Allah tutup, dan setan-setan dibelenggu di bulan Ramadan. Imam At-Tirmidzi dalam Mu'jam meriwayatkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan ketika datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga Allah buka. Disebutkan oleh Rasulullah, ketika pintu surga dibuka oleh Allah seluas-luasnya, maka keluar hembusan yang sangat dingin, hembusan yang sangat sejuk. Ketika sudah dibuka di bulan Ramadan, maka hembusan tersebut apabila masuk ke hati-hati daripada orang-orang beriman yang melaksanakan puasa, maka akan tumbuh rasa giat, tumbuh rasa gigih, tumbuh rasa semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Maka tandanya ada pada diri kita masing-masing para hadirin. Kita lihat ketika masuk bulan Ramadan, apakah ketaatan kita menjadi tumbuh pada Allah Subhanahu wa taala? Apakah ibadah-ibadah kita bertambah pada Allah Subhanahu wa taala? Maka apabila hal yang demikian terdapat dalam diri kita, berarti kita termasuk hamba-hamba yang di dalam hatinya terkena hembusan daripada surga. Kemudian dijelaskan lagi apa maksud pintu-pintu langit Allah buka selama bulan puasa. Dijelaskan bahwasanya Allah membuka pintu-pintu langit seluas-luasnya agar doa-doa hamba yang melaksanakan puasa Allah ijabah. Makanya di dalam bulan Ramadan seluruh doa kita full 24 jam Allah terima, mau kapan saja kita berdoa. Wabil khusus ketika akan berbuka dan juga setelah berbuka. Kalau bisa setiap saat kita berdoa, karena disitulah dijabah doa-doa kita. Kemudian ditafsirkan lagi apa yang dimaksud dengan pintu-pintu rahmat Allah buka selama bulan Ramadan. Di sini dijelaskan bahwasanya sama seperti dengan hembusan daripada surga tadi, rahmat pun itu indikatornya ada kepada diri kita semua yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Kita mau tahu seberapa besar kadar rahmat yang Allah turunkan, rahmat yang kita dapatkan selama bulan Ramadan, maka kita lihat juga kadar kasih sayang kita terhadap sesama makhluk Allah, kadar kasih sayang kita terhadap orang tua, kadar kasih sayang kita terhadap saudara, kadar kasih sayang kita terhadap teman, kadar kasih sayang kita terhadap sesama manusia, bahkan kadar kasih sayang kita terhadap makhluk-makhluk Allah yang lain yang ada di atas muka bumi. Seperti itulah kadar rahmat yang Allah berikan untuk kita, sebagaimana yang difirmankan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamhumur rahmanu tabaraka wa taala, irhamu man fil ardi
yarhamukum man fis sama. Orang-orang yang memiliki sifat kasih sayang terhadap sesamanya, maka ini saja dia akan dicintai dan dirahmati oleh penduduk langit. Rasulullah pun menambahkan, irhamu man fil ardi, senantiasalah kalian saling mencintai sesama penduduk bumi, niscaya Allah yang ada di kerajaan langit akan mencintai kita semua. Maka kalau kita mau lihat apakah di bulan Ramadan ini kita mendapatkan rahmat dari Allah, lihat juga pada diri kita indikatornya. Apakah ada rasa rahmat terhadap sesama ataukah tidak? Ma'asyiral hadirin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Kurang lebih 25 hari telah berlalu dari puasa kita. Mari kita tanyakan kepada diri kita sendiri, apa yang telah kita dapatkan daripada bulan puasa kali ini. Di saat Allah sudah membuka pintu rahmatnya, Allah mengobrol maghfirahnya, Allah menghapuskan hamba-hambanya daripada api neraka, maka kita lihat apakah kita termasuk ke dalam golongan-golongan tersebut. Terutama mungkin sisa kurang lebih 5-6 hari lagi. Ma'amado wal mu'ammal ghaibun walaka sa'atul lati anta fiha. Apa yang sudah lewat, sudah lewat. Apa yang akan datang masih menjadi misteri buat kita. Yang ada hanya yang saat ini kita berada di atasnya. Mungkin Ramadan yang telah kita lewati kurang kita isi dengan berbagai macam ibadah. Ibadah kita masih kurang, qiraah kita masih kurang, mungkin tadarus kita malas-malasan, pegang Al-Quran mungkin kalau ingat saja, maka masih ada waktu 5 hari lagi, kurang lebih 5-6 hari lagi. Jangan kita biarkan Ramadan pergi dengan sia-sia begitu saja, karena dikatakan sungguh rugi orang yang ketika datang musim penghujan, tetapi kebun dia kekeringan. Datang musim penghujan, tanaman-tanaman dia tidak subur. Ini orang yang paling rugi, orang yang sial. Di saat tetangga-tetangganya tanaman-tanamannya hijau, tumbuh-tumbuhannya penuh berbuah, tapi dia kekeringan padahal sedang musim penghujan. Ini disebutkan orang ini orang yang sial. Tapi 1000 kali lebih sial man adraka Ramadan walam yughfarlah. Orang yang mendapati Ramadan, jangankan 1-2 Ramadan, 1000 Ramadan dia dapati, dia lewati, tapi dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah orang yang sial. Sama seperti dengan orang yang sedang musim penghujan tapi kebun dia kekeringan. Ini orang yang sangat sial. Kenapa? Karena rahmat Allah dibentangkan, maghfirah Allah diobral seluas-luasnya, akan tetapi dia 1000 kali Ramadan dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wal ya'udzubillah, tsumma ya'udzubillah. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Indikator daripada bulan malam Lailatul Qadar, mungkin banyak dari kaum muslimin setiap bulan puasa sering bertanya-tanya kapan Lailatul Qadar, jatuh pada malam apa. Dulu pernah ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila datang malam Lailatul Qadar maka malaikat-malaikat turun dan malaikat Jibril pun ikut turun. Sebagaimana yang dikatakan oleh Habib Umar, saya pernah dengar juga, itu setiap malam dari mulai malam pertama bulan Ramadan, malaikat-malaikat Allah turun ke bumi. Malam kedua turun lagi, turun terus. Nanti kalau datang malam Lailatul Qadar beda lagi. Malaikat yang biasa turun ditambah lagi malaikat khusus Lailatul Qadar, tambah malaikat Jibril turun. Ketika malaikat-malaikat turun, apa yang mereka lakukan?
mereka menjabat tangan orang-orang yang beriman. Menjabat tangan orang-orang yang beriman. Maka ketika sahabat mendengar hadis Rasulullah SAW, para sahabat pun bertanya, "Ya Rasulullah, apakah ada tanda-tanda orang yang telah dijabat tangannya oleh para malaikat, wabil khusus malaikat Jibril?" Maka Rasulullah menjawab, "Iya ada. Tanda-tandanya adalah raghbah qalbuh wa kathura dam'uhu." Tanda orang yang telah dijabat tangannya oleh malaikat Jibril dan para malaikat ketika malam Lailatul Qadar, maka hari berikutnya hatinya menjadi lembut, hatinya menjadi adem, hatinya menjadi berlemah lembut, wa kathura dam'uhu, dan air matanya gampang berlinang. Berlinang karena mengingat Allah atau berlinang karena mengingat dosa-dosa pada Allah, sehingga dia bertobat di malam Lailatul Qadar dan menjadi gampang menangis. Indikator dari Lailatul Qadar ada pada diri kita sendiri, para hadirin dan hadirat. Kita lihat apakah hati kita ini sudah menjadi lembut setelah melewati madrasah Ramadan, ataupun menjadi sama bahkan lebih kasar daripada sebelumnya. Kita lihat sudah berapa banyak tawa-tawa yang kita keluarkan di sepanjang malam bulan Ramadan. Bahkan di waktu berbuka, canda tawa, sedang gurau kita luangkan waktu. Banyak tawa-tawa yang telah kita keluarkan. Tapi mari kita hitung, selama bulan Ramadan ini sudah berapa banyak tangisan air mata yang kita kucurkan oleh Allah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda-tandanya ada pada diri kita masing-masing, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Sudah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Itu nasihat untuk saya pribadi khususnya. Itu untuk saya sendiri. Kalau ada bermanfaat untuk anak-anak didik, untuk para tamu undangan, insya Allah itu manfaat bukan dari saya tapi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya doakan semoga kita semua menjadi hamba-hamba yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diterima puasanya, diterima ibadahnya, diterima tadarusnya. Santri-santri semoga menjadi santri-santri yang lebih meningkat lagi, meningkat ibadahnya, meningkat ketaatannya, meningkat baktinya kepada orang tua selama di bulan Ramadan, wabil khusus, dan nanti setelah keluar dari Ramadan lebih-lebih berbakti lagi kepada orang tua, kepada guru. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyya wa la mahruma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 12 bulan itu dijadikan bulan Ramadan. Ya. Sedikit dari fadilah yang tadi disampaikan oleh Habib Abdullah. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari apa yang telah beliau sampaikan. Berikut, sebelum kita dengarkan tausiah dari Habib Syekhan bin Kamil Asagaf, kami juga atas nama Habib Abdurrahman juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh wali santri, ya, khususnya juga kepada Ibu Nona Ramli dan juga semua yang turut berpartisipasi dalam terlaksananya acara pada hari ini. Kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala ganti dengan berlipat-lipat kali lipat. Amin ya rabbal alamin. Berikut kita dengarkan tausiah yang disampaikan oleh Al-Habib Syekhan bin Kamil Asagaf. Pada beliau bisa persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati Sohibul Bait, Habib Abdurrahman, Habib Kamil, Habib Abdul Bari, Habib Ahmad bin Usman, Habib Hashim,
dan para asatid dari pesantren Al Khairat dan juga santri dan wali santri dari pesantren Al Khairat. Semoga perkumpulan kita hari ini membawa daripada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, keberkahan daripada bulan yang mulia, bulan yang dikhususkan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Bulan yang Allah Subhanahu wa taala memberikan di dalamnya begitu banyak fadilah dan kemuliaan yang tidak diberikan oleh umat-umat sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana umat-umat terdahulu. Di antara keutamaan dan juga fadilah daripada berpuasa Ramadan adalah menahan hawa nafsu. Menahan hawa nafsu yang mana itu juga adalah sebagai sebuah keutamaan untuk mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala mendefinisikan bahwa orang yang menahan hawa nafsu itu akan adalah mendapat jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Dan orang yang takut kepada kedudukan Allah Subhanahu wa taala dan menahan nafsunya daripada hawa nafsu, maka sesungguhnya tempat tinggalnya adalah surga. Di antara orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam Al-Qur'an ketika mereka berpuasa namun mereka menahan hawa nafsunya, dan digambarkan dengan jelas dalam Al-Quran jaminan mereka surga, ia adalah keluarga daripada Imam Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dan juga Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anhum wa ardhah. Allah Subhanahu wa taala mendefinisikan mereka, menggambarkan mereka dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira." Dan mereka keluarga tersebut memberi makan karena cinta kepada orang miskin, anak yatim, dan juga tawanan perang. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wa la syukura. Kami memberi makan kalian, kami tidak mengharapkan apa-apa kecuali mengharapkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Fajazahum bima sabaru jannata wa harira. Dan balasan mereka atas apa yang mereka sabar adalah surga dan sutra. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan hawa nafsu, itu salah satu yang bisa menjatuhkan atau mengendalikan hawa nafsu adalah menahan lapar atau berpuasa. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan hawa nafsu, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah bertanya kepada hawa nafsu, "Wahai nafsu, man ana wa man anta?" Maka nafsu yang baru tercipta pada waktu itu dengan congkak dan sombongnya menjawab, "Ana wa anta." Saya, engkau. Dia berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala penciptanya. Berarti masih ada sifat melawan, sifat congkak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghukumnya dengan dimasukkan ke dalam rumah api, tempat api, dibakar itu nafsu. Setelah dibakar, Allah bertanya lagi, "Wahai nafsu, man ana wa man anta?" Nafsu menjawab lagi, "Ana wa anta." Masih juga melawan, masih ada sifat congkak. Maka Allah Subhanahu wa taala menghukumnya lagi, dimasukkan ke dalam rumah atau tempat tinggal yang dingin, dihukum dengan dingin. Ketika dingin sudah dihukum, Allah bertanya lagi kepada nafsu, "Ya nafsu, man ana wa man anta?" Nafsu menjawab lagi, "Ana wa anta." Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menghukum nafsu tersebut dengan rasa lapar. Setelah rasa lapar dihukum itu nafsu, Allah bertanya, "Ya nafsu, man ana wa man anta?" Maka nafsu pun menjawab, "Tunduk, anta rabbi wa ana abdu." Engkau Tuhanku dan aku adalah hambamu. Jadi salah satu yang membuat nafsu tunduk, salah satunya adalah dengan berpuasa. Terutama kita diberikan keutamaan bulan
Ramadan, maka kita manfaatkan dengan sebaik mungkin bulan Ramadan ini dengan ibadah, dengan niat yang baik, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di bulan Ramadan ini menjadi Ramadan yang penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan malam yang lebih baik daripada malam 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Ditanya oleh seorang ulama, kenapa Lailatul Qadar dinamakan Lailatul Qadar? Lima summiyat Lailatul Qadri, lima summiyat Lailatul Qadri. Kenapa Lailatul Qadar dinamakan Lailatul Qadar? Maka dijawab, li'annahu qadarullah subhanahu wa ta'ala fiha al-khalaiq wal maqadir bil maut wal ajal. Karena di dalam Lailatul Qadar tersebut Allah menakdirkan dan menentukan segala macam takdir-takdir, mulai dari ajal, rizki, dan juga maut. Maka dinamakan malam tersebut sebagai malam Lailatul Qadar. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan jazaa kepada Habib Syekhan. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari apa yang telah disampaikan. Selanjutnya kita ikuti bersama tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Pada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimain mutalazimain bidawai mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Saya muliakan, saya hormati orang tua kami, para wali santri, jamaah majlis ta'lim, Darul Mawaddah, para asatidzah, para tamu yang alhamdulillah di malam ini menjelang berbuka, di awal mendekati waktu malam, kita berkumpul di bulan yang mulia ini, di akhir daripada bulan suci Ramadan menjelang akhir. Ya, kita berharap mudah-mudahan santri-santri khatam Al-Quran. Jadi santri itu biasa diwajibkan sepanjang Ramadan minimal khatam 1 kali. Karena dalam riwayat menyatakan syahrul Ramadan syahrul Quran. Bulan Ramadan itu bulan Al-Quran. Ini riwayat dikeluarkan oleh Sayyid Abdullah Al-Ghumari di dalam kitab Ghayatul Ihsan fi Fadli Syahr Ramadan. Nah, sehingga ulama-ulama terdahulu semisal Imam Az-Zuhri yang lahir tahun 50 wafat 125 Hijriah, beliau ketika masuk bulan suci Ramadan dikatakan oleh para ulama, kana Imam Az-Zuhri idza dakhala Ramadan qala innama huwa tilawatul Quran wa it'amut ta'am. Bulan Ramadan adalah bulan membaca Al-Quran dan bulan memberikan makanan. Itu pernyataan Imam Az-Zuhri. Nah, di bulan Ramadan ini tentu kita membaca Al-Quran pahalanya berlipat ganda dibanding bulan-bulan yang lainnya. Kita lakukan amal sunnah dihitung pahala wajib. Kita lakukan amalan wajib dihitung 70 amalan wajib di bulan selain Ramadan. Begitu juga kaidah ini berlaku di dalam membaca Al-Quran. Kita ketahui zikir yang paling terbaik itu kesepakatan para ulama atau mayoritas para ulama, mereka menyatakan bahwa membaca Al-Quran itu paling afdol dari seluruh zikir-zikir. Ini dinukilkan oleh Imam Nawawi yang lahir 631 wafat 676 Hijriah. Di dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah, di situ beliau mengatakan bahwa tilawatul Quran afdalu min sa'il azkar.
membaca Al-Quran lebih afdol dari seluruh zikir. Kenapa baca Al-Quran lebih afdol dari seluruh zikir? Di sini beliau nukilkan satu riwayat hadis. Fadlu kalamillah ala sairil kalam kafadillah ala khalqi. Perbandingan firman Allah dengan ucapan makhluk itu bagaikan perbandingan Allah dengan makhluk. Al-Quran kalamullah, firman Allah, sehingga tentunya pahalanya lebih besar. Kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan zikir yang kita baca dalam kitab Kasyifatus saja, kalau tidak tahu arti tidak dapat pahala. Zikir kita baca subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, tapi artinya tidak tahu, kita tidak mendapatkan pahala. Makna arti tidak tahu bukan tahu secara lafaz per lafaz, bukan, tapi secara global kita harus tahu makna zikir itu. Ketika kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, oh ini zikir secara global maknanya mensucikan Allah, mengagungkan Allah, memuji Allah. Di situ baru dapat pahala. Tapi kalau zikir yang dibaca makna secara global kita tidak paham, tidak dapat pahala. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran yang kita baca walaupun tidak tahu artinya dan maknanya sekalipun, tetap kita mendapatkan pahala. Itu bedanya membaca Al-Quran dengan zikir-zikir lain. Nah, sehingga Rasul pernah menyatakan kita baca satu huruf di dalam Al-Quran dapat satu kebaikan. Satu kebaikan ini dilipat gandakan menjadi 10. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Jadi satu huruf yang kita baca dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Al-Imam Ali bin Abi Thalib ketika menjelaskan makna hadis ini disebutkan dalam kitab Risalatul Mu'awanah yang ditulis oleh Al-Habib Abdul Al-Haddad. Beliau mengatakan paling besar pahala membaca Al-Quran itu ketika di dalam sholat. Liqari'il Quran, bagi orang yang membaca Al-Quran fi sholati, di dalam sholat, qa'imah, dalam keadaan berdiri, mi'atu hasanah, bikulli harfin mi'atu hasanah, satu huruf dihitung 100 pahala. Wa qa'idan, kalau dia duduk dapatnya khamsuna hasanah. Sholat baca Al-Quran posisi duduk dapat 50 pahala dalam satu huruf. Wa mutatahiran fi sholatin, kalau baca Al-Qurannya dalam keadaan wudu suci, dia dapat khamsun wa isruna hasanah, hasanatan 25 kebaikan. Khamsun wa isruna hasanah. Wa ghairu mutahhirin, kalau dia baca Al-Quran tanpa wudu, sekedar dibaca, asyru hasanat, dia dapat 10 pahala dalam satu huruf. Maka maksud daripada sabda Nabi tadi itu bacanya tanpa wudu, bukan dalam keadaan sholat. Dia sudah dapat satu huruf 10 kebaikan. Nah, ini fadilah yang sangat besar. Bahkan kita mendengar saja, kita tidak membaca Al-Quran, tapi kita mendengar bacaan Al-Quran dengan istima', bukan as-sam'u tapi al-istima', dengar dengan konsentrasi. Setiap hurufnya hasanah, satu kebaikan. Itu yang mendengar, bukan yang membaca. Nah, oleh sebab itu ini bulan Al-Quran. Ya, bulan Al-Quran, kita punya ulama-ulama terdahulu berlomba-lomba mereka di dalam mengkhatamkan Al-Quran. Ada ulama namanya Syekh Al-Aswad, setiap 2 hari sekali khatam Al-Quran di bulan suci Ramadan. Kemudian ada ulama bernama Imam An-Nakhi, 3 hari sekali khatam Al-Quran di bulan suci Ramadan. Ada juga Imam Qatadah, setiap 3 hari di bulan suci Ramadan sekali khatam. Nanti sudah masuk 10 hari terakhir, setiap harinya khatam sekali. Ya. Ada juga Al-Imam Abu Hanifah,
Di bulan suci Ramadan khatam Al-Quran 60 kali. 60 kali khatam. Al-Imam Malik juga demikian, 60 kali khatam. Al-Imam Syafi'i juga di bulan suci Ramadan 60 kali khatam Al-Quran. Yang menarik dikatakan itu fi sholat. 60 kalinya khatam Al-Quran di dalam sholat. Kalau di luar sholat entah berapa banyak. Cukup waktu mereka karena barakah. Dan mereka tahu ini bulan Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Jadi bulan Al-Quran. Nah, ulama mengatakan kalau baca Al-Quran dalam keadaan sholat, kemudian dalam keadaan tahu artinya, tahu tafsirnya, dan mengamalkan isi Al-Qurannya, maka pahalanya itu per huruf tidak bisa dihitung. Terlalu banyak jumlahnya. Wa fir riwayah 700 kebaikan dalam satu huruf. Jadi kita baca, tahu artinya, tahu maknanya. Nah ini mudah-mudahan santri bisa mengkhatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Juga orang tua santri juga minimal khatam 1 kali, ya, khatam 1 kali. Pahalanya lebih besar khatam Al-Quran di bulan suci Ramadan dibanding di luar bulan suci Ramadan. Karena yang pertama kita ittiba Nabi, ikut Nabi. Nabi dikatakan dalam riwayat Sahih Al-Bukhari oleh Abu Hurairah, oleh Ibnu Abbas, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Nabi manusia paling dermawan, dan dermawannya lebih hebat lagi ketika di bulan suci Ramadan, ketika bertemu dengan malaikat Jibril. Di saat Nabi bertemu malaikat Jibril, yalqahu Jibril fi kulli lailah. Itu setiap malam di bulan suci Ramadan bertemu malaikat Jibril. Tapi di saat menjelang wafatnya Nabi, perjumpaannya itu setiap malam 2 kali. Jadi setiap harinya 2 kali. Biasanya sekali bertemu malaikat Jibril. Yang kedua kali ini perjumpaan itu karena Nabi mau wafat. Dan mereka apa yang dilakukan antara Rasulullah dengan malaikat Jibril? Fayudarisuhul Quran. Tadarusan Al-Quran. Jadi tadarusan dengan tilawah dengan qiraah beda. Kalau qiraah dan tilawah hanya sekedar dibaca. Kalau tilawah baca, paham, diamalkan. Kalau tadarus levelnya lebih tinggi lagi. Itu di dalam Al-Qamus Al-Muhit dikatakan tadarus adalah qara'a kullun minhuma ala sahibihi fadarasahul mas'alah. Tadarus itu artinya apa? Satu orang baca, yang satunya simak, minimal 2 orang. Yang satu baca, yang satunya mendengar sambil memegang mushaf. Yang satunya baca dari juz 1, juz 2. Selesai juz 2, yang ketiga membaca, yang tadi membaca menyimak. Dan tidak diulang, lanjut juz 3, juz 4 sampai khatam. Kemudian yang kedua, ini belum dikatakan tadarus yang benar kalau hanya sekedar baca. Dikaji isi Al-Qur'annya. Berarti butuh siapa? Butuh orang yang ahli di dalam ilmu Al-Qur'an untuk bisa menafsirkan. Maka beliau tambahkan fadarasahu mas'alah. Dia mengkaji masalah dalam Al-Qur'an. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah bersama malaikat Jibril. Kemudian menyusun surat. Surat pertama suratul Fatihah. Surat paling akhir dalam Al-Quran surat An-Nas. Kemudian yang juz keduanya ada surat Al-Baqarah, juz 1 Al-Baqarah. Terus seterusnya Al-Imran dan seterusnya. Itu susunan wahyu dari Allah. Tidak bisa dirubah-rubah. Namanya tauqifiyah. Begitu juga letak ayat. Ini ayat 1, ini ayat 2, ini ayat 3. Itu Nabi bersama malaikat Jibril.
Tidak ada manusia lainnya. Hanya Rasulullah dengan malaikat Jibril. Penyusunan itu dilakukan di bulan suci Ramadan. Bahkan seluruh kitab suci yang Allah turunkan semuanya turun di bulan suci Ramadan. Mulai Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, semuanya turun di bulan suci Ramadan. Tapi turunnya beda. Kalau Al-Quran turunnya bertahap, mufassalah. Ya, kata Ibnu Abbas, anzalallahu subhanahu wa ta'ala al-Quran jumlatan wahidatan minal lahil mahfuz ila baitil izzati min sama'id dunya thumma nazzala mufassala bihasabil waqa'i' ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi 23 sana. Allah turunkan Al-Quran dengan jumlah utuh sekaligus. Itu yang terjadi di malam Lailatul Qadar kepada Rasul dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Transit di situ dulu. Kemudian diturunkan secara berangsur-angsur, mufassal, sesuai dengan peristiwa yang terjadi, asbabun nuzul kepada Nabi selama 23 tahun. Itulah yang disebut dengan nuzulul Quran. Makanya kita mengambil pendapat qaulun masyhur, biasanya dirayakan perayaan nuzulul Quran 17 Ramadan. Kenapa 17 Ramadan? Karena ulama berijtihad. Ini sifatnya zonni, bukan qat'i. Ijtihadnya ulama, terutama ulama tafsir. Ketika menafsirkan firman Allah, "Wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan, yaumal taqal jam'an." Apa-apa yang kami turunkan kepada hamba kami. Hamba kami di situ siapa? Rasulullah. Apa-apa yang kami turunkan Al-Qur'an. Kami turunkan Al-Qur'an kepada hamba kami di hari Furqan. Hari Furqan itu adalah Ghazwatul Badar, perang Badar. Perang Badar terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Maka peristiwa yang sama juga, Al-Quran diturunkan pada 17 Ramadan. Itu disebut dengan nuzulul Quran. Nah, oleh sebab itu Al-Quran ini kalau kita jadikan bacaan, bahkan kalau kita hafal, tentu ini satu kemuliaan yang sangat luar biasa. Ibu-ibu punya anak nanti penghafal Al-Quran, itu bisa kasih syafaat kepada orang tuanya. Bahkan dikatakan lebih dari 70 keluarganya dia bisa kasih syafaat, penghafal Al-Quran. Bahkan dalam kitab Matali'ul Anwar ditulis oleh Syekh Abdullah Basaudan ketika mensyarahi kitab Rasyafat Ahlil Kamal Al-Habib Abdurrahman Bil-Faqih, saking mulianya penghafal Al-Quran. Tentu penghafal Al-Quran yang bisa mempertanggungjawabkan, dia amalkan itu, pemahamannya tidak keliru dalam memahami Al-Quran. Itu saking tingginya dia punya kemuliaan sehingga diriwayatkan man istazhara al-Quran faqad udrijat nubuwah baina katifai illa annahu la yuha ilaih. Orang yang menghafal Al-Quran itu dia distempel menjadi seorang nabi di dua katifai, dua pundaknya. Hanya saja dia tidak diberikan wahyu. Maknanya apa? Seandainya gelar nabi itu masih ada, orang yang layak mendapatkan gelar nabi itu adalah para penghafal Al-Quran. Dia distempel. Tapi tidak dapat wahyu mereka. Kenapa? Karena tidak mungkin lagi ada nabi. Nabi terakhir sudah finish, yaitu nabi penutup, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan belajar Al-Quran, Nabi katakan dalam riwayat yang sahih, sebaik-baiknya umatku. Nabi katakan bagaimana? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baiknya kalian orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Bahkan Nabi katakan satu jaminan, kita kalau hidup ikut pedoman Al-Quran, mulai dari bangun tidur kita sampai tidur lagi, semua hukum-hukum kita terapkan, otomatis itu melaksanakan Al-Quran. Hukum fikih itu, hukum tasawuf itu, akidah, itu semua kesimpulan dari isi Al-Quran. Kalau kita amalkan, Al-Quran ini yang akan nanti menuntun kita sampai masuk ke dalam surga. Dan Allah izinkan dia berbicara di hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada kita. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Wa fi riwayah Nabi katakan, man ja'alal Qur'ana amamah qadahu ilal jannah. Siapa yang jadikan Al-Quran di depannya, artinya jadi pedoman hidupnya, ini Al-Quran akan tuntun dia sampai masuk ke dalam surga.
wa man ja'alahu wara'a dhahrihi saqahu ilan nar. Tapi siapa yang menjadikan Al-Quran di belakang pundaknya, di belakang punggungnya, dia tidak jadikan pedoman hidupnya, maka Al-Quran itu sendiri akan mengantarkan dia masuk ke dalam neraka. Al-Quran hujjatun laka aw alaik. Al-Quran bisa pembela untuk dirimu, juga menjadi penuntutmu di yaumil qiyamah. Oleh sebab itu, ini Al-Quran kita baca, tapi juga punya niat mau mengamalkan. Ya, kalau hanya sekedar baca tanpa niat mengamalkan isi Al-Quran, maka Al-Quran ini akan menuntut kita. Ya. Dan pahala itu bisa jadi tidak diberikan. Jadi dia hanya menghafal Al-Quran, dia hanya membaca Al-Quran, tapi semua aturan Al-Quran dilanggar. Ini Al-Quran akan menuntut dia. Apalagi yang tidak pernah baca dan tidak pernah mengamalkan. Nah, ini lebih fatal lagi. Ya, mudah-mudahan bulan yang baik ini kita punya turunan, anak kita, cucu kita, generasi kita berikutnya bisa menjadi generasi Al-Quraniyah, ya, generasi Al-Quran amalan wa aqidatan wa fiqhan wa suluka, ya, bukan hanya dari sisi bacaan tapi pemahaman Al-Quran yang benar. Ini yang penting juga di zaman sekarang. Ya, yang membunuh Sayyidina Ali hafal Al-Quran, mengkafirkan Sayyidina Ali hafal Al-Quran, tapi kok salah memahami Al-Quran karena gurunya tidak bersanad, otodidak memahami Al-Quran, ekstrim dalam memahami Al-Quran, akhirnya membunuh Imam Ali. Nah, jadi perlu juga sanad bacaan Al-Quran, masalah tajwid itu perlu juga, tartil warattilil Qur'ana tartila. Tapi juga yang lebih penting pemahaman Al-Quran itu juga harus bersanad yang bersambung dari ulama ke ulama sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti Al-Quran ini tidak salah dipahami. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita sehat afiat, bisa bertemu lagi bulan suci Ramadan, bulan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadha jam'a marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'azuma wa la tajal minna wa la minna syaqiya la mahruma. Subhanaka wa bihamdika asyhadu astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wa la minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah ahsanal jaza kepada Al-Habib Abdurrahman. Semoga apa yang telah beliau sampaikan bermanfaat kepada kita semua, dijadikan anak-anak kita sebagai anak-anak yang ahli Al-Quran, yang nantinya mensyafaati kita beserta sanak keluarga kita nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kami sampaikan atas nama Al-Habib Abdurrahman berterima kasih kepada Bapak Ibu sekalian atas partisipasinya sehingga terselenggara acara pada hari ini. Kami ucapkan jazakumullah ahsanal jaza, semoga Allah ganti berlipat ganda. Ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la